di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa legacy dari Pak Presiden Joko Widodo? Mungkin Anda akan mengatakan jalan tol ya. Tapi sejak jalan tol itu diungkapkan oleh Anies Baswedan ya, saat bicara pada milad PKS waktu itu, kemudian terjadi kontroversi, maka warisan jalan tol yang ternyata dibuat oleh investasi atau modal asing atau uang dibuat oleh para pengusaha dan bukan oleh pemerintah, maka seolah-olah begitu warisan jalan tol itu dibatalkan oleh Anies Baswedan. Apalagi kemudian ada fakta bahwa jalan tol yang dibuat oleh Pak Jokowi lebih memihak kepada pengusaha, dan itu lebih banyak jalan yang nasional yang lebih banyak dibangun oleh SBY yang berpihak kepada rakyat. Itu seolah-olah menegaskan warisan jalan tol yang dulu dibangga-banggakan itu ternyata dibatalkan dengan cepat oleh Anies Baswedan. Yang kedua, mungkin tidak bisa disebut warisan ya. IKN itu menimbulkan kontroversi. Ibu kota Nusantara atau IKN yang sudah banyak menguras energi bangsa dengan perdebatan yang tidak bermutu ya. Sehingga orang yang mengatakan bahwa lokasi IKN itu adalah tempat jin buang anak, itu kemudian orang yang mengatakan jin buang anak itu bisa masuk penjara, yaitu Edi Mulyadi. Itu kan perdebatan yang nggak bermutu gara-gara jalan tol yang IKN, satu proyek ambisius yang dibangun sepi dari kajian, tiba-tiba dimunculkan dan minta izin di depan publik ingin memindahkan ibu kota. Dan Ahok juga mengatakan kalau masalahnya banjir itu bukan memindahkan ibu kota, tapi masalah banjirnya atau macetnya diselesaikan di DKI, bukan memindahkan ibu kota. Itu kata Ahok. Kemudian kereta cepat, tidak ada kebanggaan ya kereta cepat yang juga menimbulkan satu proyek yang berbiaya tinggi ya, dan kemudian tampaknya akan menjadi semacam jebakan utang dari Cina untuk jalan kereta api cepat yang hanya 140 km antara Jakarta Timur sampai Padalarang. Percobaan yang kemarin dilakukan oleh beberapa tokoh pejabat tidak menimbulkan rasa bangga terhadap kereta cepat Jakarta-Bandung. Beda dengan ketika percobaan pertama N250 itu terbang, itu seluruh Indonesia bahkan dunia itu bangga terhadap karya anak bangsa
yaitu pesawat N250 yang terbang untuk pertama kalinya tahun 1995 karya B.J. Habibie dan anak bangsa sendiri. Kemudian mungkin apalagi yang dibanggakan, warisan-warisan Pak Jokowi tidak ada ya. Malah menurut Rizal Ramli, dia di Twitternya yang kita baca ada 65 janji-janji Jokowi yang tidak ditepati. 65, dan dia minta Rizal Ramli supaya netizen untuk menambahkan apalagi yang belum ditunaikan oleh Presiden Jokowi saat menjadi presiden. Jadi tampaknya warisan yang membanggakan itu hampir-hampir tidak ada, apalagi Pak Jokowi meninggalkan warisan dinasti yang dikecam oleh para civil society, yaitu anaknya menjadi wali kota, menantunya menjadi wali kota, dan kemudian adik iparnya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang anaknya juga dicalonkan atau didukung untuk menjadi wali kota dari Depok, dan kemungkinan akan menjadi wakil presiden dari calon presiden Prabowo Subianto. Jadi warisan yang diwariskan ya, yang kemudian menjadi legacy itu hampir-hampir orang sukar menemukan apa legacy atau warisan terbesar dari Pak Jokowi ketika kohesi sosial itu juga pecah, tidak ada keakraban ya, dan percakapan yang hangat antara warga negara kecuali terbelah oleh perbedaan politik. Meskipun Prabowo sudah masuk istana, tapi tidak menyatukan akar rumput yang masih terbelah selama 5 tahun terakhir. Sementara ekonomi tidak jadi meroket. Cukup 5,3% pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Ya, tidak 8%, tidak 2 digit, sehingga mengentaskan pengangguran. Justru yang diwariskan dalam tanda petik adalah proyek-proyek Cina. Sebanyak 15.000 proyek Cina ada di Indonesia. Dan kemungkinan sumber daya alam kita, baik nikel dan tambang lain, akan terus mengalir ke luar negeri. Pertanyaan kepada penonton semua, apa warisan Jokowi yang penting menurut Anda? Berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.